Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua? Saya berharap kita dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita boleh tanggalkan dulu sejenak segala aktivitas kita, sehingga kita benar-benar bisa fokus ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, mari saudara, kita boleh mengarahkan hati pikiran kita kepada-Nya. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang menjadikan langit dan bumi ini boleh memimpin setiap kita saat ini, memimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan kita masih bisa mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa bersorak-sorai untuk namanya. Mari saat ini kita akan mau mempersiapkan hati kita mau masuki hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkaulah segala Bapa yang kekal dalam hidup kami. Saat kami dalam pergumulan, hanya Kaulah tempat kami berteduh. Mari kita angkat satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari kita angkat sekali lagi pujian yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari kita angkat pujian ini dengan tenang. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur Bapa atas anugerah Tuhan. Dalam seminggu ini Engkau telah bersama dengan kami melewati minggu ini Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena belas kasihan Tuhan pada kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, memuji Engkau. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti. Agar semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Mari kita bersama dengan seluruh jemaat gereja mengakui pengakuan iman kita, itu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Cintanya tak akan pernah berubah kepada kita selama-lamanya. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita mau fokus pada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Oh Tuhan, sungguh sayang kepadamu. Sungguh kasih setiamu nyata
sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita angkat sekali lagi puji. Katakan, Bapa, ajarku selalu hormati. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Tak henti-hentinya kami mau terus mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman dari Bapa yang sangat mengasihi kami ini. Biar kami boleh mendengarkan dengan serius, sehingga hidup kami boleh diubahkan. Saat ini Tuhan, kami menanggalkan segala aktivitas kami benar-benar hanya mendengar firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami lepas pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tentu akan setuju ya, jikalau ketika ada orang yang berbuat salah, ketika ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian mereka itu dihukum. Setuju nggak saudara? Ya, mereka dihukum, mereka mendapatkan hukuman. Orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan, orang-orang yang mengedarkan narkoba, orang-orang yang melakukan korupsi, yang paling adil kepada mereka adalah mereka dihukum.
Hukum Indonesia seperti itu ya saudara ya. Pembunuhan 15-20 tahun penjara, pembunuhan berencana seumur hidup bahkan sampai hukuman mati. Pengedaran narkoba juga sama bukan saudara ya. Ya itu hal yang benar saudara, itu hal yang adil terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan saudara. Tapi saudara sadar atau tidak sadar, saudara pola seperti ini saudara, ini akhirnya menjadi satu budaya di dalam kehidupan kita. Bahasa saya mungkin ini akhirnya menjadi sebuah prinsip di dalam kita itu bersosialisasi dengan orang-orang. Saudara perhatikan, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, saudara, maka yang timbul dalam hati kita adalah orang itu harus mendapatkan judgment, penghakiman, atau penghukuman, saudara. Di dalam komunitas, ya, di dalam satu komunitas tertentu, apakah komunitas di gereja atau komunitas di luar gereja, ada satu orang yang melakukan kesalahan, kemudian yang dilakukan oleh komunitas itu adalah mereka kemudian menjauhi orang tersebut. Ya, nah saudara menjauhi itu saudara itu sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai tindakan punishment, hukuman yang dilakukan komunitas itu kepada orang tersebut saudara. Nah saudara, jadi seakan-akan saudara ini sekarang di dunia kita ini ya, orang-orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan begitu ya, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan kepada mereka hanya berupa hukuman, hanya berupa penghakiman, saudara. Dan tidak ada cara lain, dan tidak ada perlakuan yang lain yang bisa dilakukan kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, ya, kepada setiap kita. Saudara setuju tidak bahwa tidak ada cara lain lagi yang bisa dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan atau orang-orang yang melakukan kejahatan? Setuju nggak saudara? Saudara, bukankah ini juga tampak dalam relasi kita dengan mungkin orang-orang yang sedang berkonflik dengan kita ya. Dia melakukan kesalahan kepada kita, yang ada dalam diri hati kita apa? Saya ingin membalas dia. Ya kan? Saya ingin, dalam hati kita mungkin nggak bisa balas dia, tapi dalam hati aku pengen dia mendapatkan karma ya, dari apa yang dia lakukan sama aku itu. Nah saudara, ada keinginan judgment, ada keinginan punishment. Ya, orang itu harus mendapatkan hal yang setimpal. Ya, saudara mengerti maksud saya? Nah, saudara ini akhirnya sudah menjadi budaya. Ya, di dunia kita ini. Nah, saudara setuju nggak? Sekali lagi saya ingin bertanya bahwa terhadap orang-orang yang berbuat salah, terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah punishment dan tidak ada cara lagi. Setuju, saudara? Oke, saudara bisa simpan dulu jawaban saudara itu ya. Nanti kita akan lihat sampai akhir ya daripada khotbah ini. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat ya pada bagian ini secara khusus ya tentang orang yang melakukan dosa, apakah harus dihadapi dengan punishment saja atau enggak. Kita akan melihat secara jelas di dalam kitab Hosea, saudara. Ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama mempelajari kitab Hosea. Ini kitab yang begitu sangat luar biasa sekali, saudara. Ya. Nah, saudara, sebelumnya saya mungkin ingin menceritakan sekilas siapakah Hosea ini. Hosea adalah seorang nabi, ya. Nabi Tuhan di Israel Utara. Dia melayani pada zaman Yerobeam bin Yoas pada tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Nah, Nabi Yosia ini dipanggil Tuhan supaya untuk memperingatkan orang-orang Israel itu supaya bertobat. Saudara, itu sekilas info untuk siapakah Nabi Hosea itu. Ya, nah sekarang mari saudara saya mau mengajak kita membuka yuk dari kitab Hosea pasal yang pertama. Ayat yang 1 sampai yang ketiga saja ya dulu ya. Nanti kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan di kitab Hosea sembari khotbah ini berjalan ya. Yuk kita buka kitab Hosea pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sudah saudara? Sama-sama baca saudara ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim,
Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Saudara, ada seorang bernama Gomer. Siapakah Gomer itu? Saudara bisa lihat di sini. Gomer adalah seorang perempuan sundal, saudara. Saudara, sundal itu apa artinya, saudara? Maaf, saudara. Kalau orang zaman sekarang mungkin mengatakannya sebagai PSK seperti itu ya. Saudara, Gomer itu adalah seorang perempuan sundal yang nanti kalau kita lihat dia itu sudah bersetubuh dengan banyak orang, saudara. Dan hidupnya itu kacau sekali, kacau balau. Tapi menariknya di sini adalah Tuhan meminta Hosea itu menikahi Gomer. Menikahi perempuan sundal yang seperti ini. Yang tidak layak, tidak pantas untuk dinikahi. Tapi Tuhan meminta Hosea menikahi perempuan ini. Oke lah, mungkin Hosea merasa mungkin dengan aku menikahi dia ya, setelah aku nikahi, mungkin dia bisa berubah gitu ya. Nah, jadi Hosea menikahi Gomer ini, saudara. Singkat cerita, Gomer ini sudah menikah lalu dia melahirkan 3 anak untuk Hosea. Dan apa yang dilakukan setelah Gomer ini melahirkan 3 anak bagi Hosea? Yang dilakukan Gomer adalah dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia kembali hidup dalam persundalannya dengan banyak laki-laki, saudara. Dan nanti sebenarnya di sini mungkin kurang jelas dikatakan, saudara, tetapi dalam komentari yang saya baca, buku-buku tafsiran, saudara, Gomer itu, saudara, dia kemudian hidupnya jadi melarat, hidupnya jadi miskin, dan dia harus diperbudak oleh seorang tuan yang menjadi budak seks di situ, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya kalau tidak ada orang yang menebus si Gomer ini. Saudara, hidup Gomer udah dikasih kesempatan, tapi dia malah kemudian mengacaukannya lagi. Dia malah mengkhianati Hosea lagi, ya. Dia kemudian seperti itu. Tetapi saudara, kita lihat ya. Saudara, kalau saudara jadi Hosea gimana, saudara? Saudara mungkin udahlah itu dibiarin aja kayak gitu ya. Tapi saudara, Tuhan kemudian memerintahkan Hosea di pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kedua, yuk baca saudara ya. Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea di situ ya. Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Saudara, meskipun si Gomer sudah diterima awal-awal, kemudian dia mengkhianati, dia bersundal lagi, Tuhan meminta Hosea untuk pergi lagi, cintai lagi. Saudara, disuruh mencintai lagi orang ini, si Gomer ini, saudara-saudara. Nggak gampang, saudara. Ya, nah saudara, mungkin saya ingin menjelaskan sejenak ya tentang kue kismis di sini ya. Tadi saudara ada membaca kue kismis ya. Saudara jangan salah paham ya. Kue kismis di sini bukan dalam arti roti yang ada kismisnya itu. Tahu kan roti kismis itu ya? Itu nggak boleh dimakan. Saudara, bukan itu artinya di sini ya. Saudara, kue kismis pada zaman perjanjian lama di saat itu identik dengan penyembahan berhala. Itu sebenarnya adalah buah anggur yang dikeringkan ya, yang kemudian mereka biasanya itu menggunakan itu untuk penyembahan berhala. Jadi ketika mengatakan kue kismis pada saat itu, maka itu pasti identik dengan penyembahan berhala. Jadi saudara paham ya. Jadi nggak apa-apa habis ini saudara boleh pergi ke toko roti, beli roti kismis, makan kismis, nggak apa-apa saudara. Ya saudara paham ya. Ya saudara, tapi poin di sini adalah Gomer yang sudah mengkhianati itu kemudian diterima kembali saudara-saudara. Kemudian ditebus lagi oleh Hosea dengan bayaran 15 sikal perak ya, dan 1,5 homer jelai itu. Saudara, sesungguhnya saudara, Gomer ini merupakan simbol untuk Israel. Sesungguhnya model pernikahan Hosea dan Gomer ini sangat menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan itu dengan Israel. Israel selalu diidentikan seperti kekasihnya Tuhan. Saudara mungkin sudah mendengar firman Tuhan ini berulang-ulang ya. Tapi Tuhan menggambarkan saudara dengan hubungan Hosea dan Gomer seperti ini saudara.
Dan itu diceritakan kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel bisa mengerti betapa sakit hatinya Tuhan itu. Seperti betapa sakit hatinya Hosea itu. Yang sudah dikhianati seperti itu dan dia harus mencintai lagi. Saudara, itu yang terjadi. Orang Israel menyakiti hati Tuhan itu seperti itu, saudara. Tapi Tuhan, dia tetap mencintai lagi, saudara. Tuhan tetap mencintai lagi orang-orang Israel ini. Kita bisa lihat ya di Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Saudara bisa lihat di layar itu. Ini Tuhan mengatakan begini. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ayat yang ke-8c, saudara. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Hosea 14 ayat yang ke-5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Saudara, jalan terakhir yang Tuhan lakukan pada orang-orang Israel utara ini adalah kasih, pengampunan. Dan saudara, inilah sesungguhnya yang mewarnai seluruh kitab Hosea, yaitu everlasting love. Tuhan pada akhirnya menggunakan kasih dalam menghadapi orang-orang Israel ini, saudara. Tuhan memang ada memberikan hukuman, Tuhan ada memberikan punishment, tetapi cara akhir yang dilakukan adalah love itu. Nah, saudara, saya sarankan ketika selesai ibadah ini ya saudara, nanti kalau ada waktu saudara bisa baca-baca sendiri lagi kitab Hosea ini. Saudara akan melihat, oh Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu sangat mengasihi. Nah, saudara jangan mengatakan gini lagi ya, oh Allah dalam PL itu Allah yang tidak ada kasihnya. Allah dalam PB Allah yang penuh dengan kasih. No, di dalam PL contohnya kitab Hosea ini kita bisa melihat Allah itu adalah Allah yang mengasihi dan luar biasa kasihnya itu. Di dalam renungan khotbah-khotbah sebelumnya, bukankah kita juga bisa melihat betapa besar anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang yang sudah mengkhianatinya, bukan saudara? Saudara, Tuhan kita itu, baik PL, baik PB, saudara, dia adalah Allah yang tetap mengasihi. Nah saudara, mari saudara, kita itu tidak henti-hentinya, kita itu mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya. Karena dia Allah yang terus mengasihi, menerima setiap kita. Nah sekarang kita mau lihat ya, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang-orang Israel nantinya setelah mereka mendapatkan everlasting love itu. Dalam nubuatan itu ya, Tuhan mengatakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Israel. Dalam nubuatan itu, Hosea 3 ayat 5 misalnya. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Oh saudara, ini terbukti. Pada saat orang-orang Israel dibuang ke Asyur, ya kan, yang orang Yehuda dibuang ke Babel, kemudian kan mereka itu pada akhirnya mereka kembali lagi kepada Tuhan, mereka bertobat saudara-saudara. Ya, dan saudara, nubuatan ini terjadi saudara pada saat itu. Dan saudara, the power of love. Saudara, ada kuasa di dalam kasih itu loh saudara. Kasih itu sanggup mengubah hidup orang. Saya sendiri saudara bisa percaya, bisa bertobat kepada Tuhan. Saya dulu bukan orang Kristen saudara. Saya non-Kristen. Saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena saya merasakan kasihnya Tuhan kepada saya. Saya ingat sekali di dalam sebuah KKR itu, saya merasakan diri saya begitu berdosa. Kemudian ada panggilan, ada calling yang minta saya maju. Dan ketika saya maju, saya hanya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan, I love you. Dia seakan mengatakan, aku tidak peduli bagaimana masa lalumu, betapa beratnya dosamu, aku mengasihi kamu. Saudara, itulah titik awal yang mengubah kehidupan saya. Yang bisa menghantarkan saya sampai kepada mimbar saat ini, bukan? Saya bisa melayani sebagai hamba Tuhan. Karena saya merasakan kasih Tuhan. Tuhan yang mencintai saya apa adanya, itu yang mengubah hidup saya. Nah, saudara, saya sangat berharap juga kasih Allah ini juga bisa mengubah hidup setiap kita. Amin, saudara-saudara. Jikalau kita sungguh-sungguh mengalami kasihnya Tuhan, saudara, hidup kita itu pasti akan diubahkan. Alamilah kasihnya Tuhan. Saudara, itu poin yang pertama ya, saudara ya, dari kitab Hosea ini. Tuhan kasihnya tak terbatas dalam hidup kita. Alamilah
kasihnya Tuhan. Nah, poin kedua, saudara, yang tidak kalah penting yang saya mau sampaikan pada setiap kita, saudara. Selain kita itu sudah mengalami kasihnya Tuhan, mari, saudara, kita mau pancarkan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, jangan kasih itu hanya diam di dalam diri kita saja. Kita mesti menteladaninya. Dan kita mesti menjadikan diri kita itu saluran kepada orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita juga perlu membutuhkan kasihnya Tuhan itu. Siapa yang bisa menyalurkan? Ya kita ini. Orang-orang yang sudah mendapatkan kasih Tuhan itu. Iya kan saudara ya? Nah saudara, ini persis sama seperti Tuhan Yesus yang pernah ajarkan di dalam khotbah di bukit. Di dalam Matius 5 ayat 44-48 ya. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Baca ya saudara, 1, 2, 3. Tetapi aku, Tuhan Yesus ya, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu itu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa kita di sorga, Tuhan kita, Dia mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang sudah menyakiti hatinya berulang-ulang itu. Rasa sakit hatinya seperti Hosea, di mana kekasihnya itu yang sudah dicintai tapi dia mengkhianati lagi, saudara. Sakit, saudara, perasaan seperti itu, saudara. Saudara, Bapa kita di surga mengalami sakit hati seperti, tapi dia tetap memilih mencintai lagi, saudara. Saudara-saudara, dan Tuhan Yesus mengatakan di sinilah, hendaklah kamu itu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus menginginkan kita juga boleh meneladani kasih Bapa di sorga itu. Bapa kita di sorga menerima saudara orang-orang yang bersalah, Dia mengampuni. Maka kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, kita juga seharusnya boleh menerima kembali. Kita bisa mengampuni kembali. Kita mengatakan, I am the Christian. Kita orang Kristen, saudara, amin. Kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan kita, Kristus yang adalah teladan kita, mengampuni. Bapa di sorga mengampuni. Kita tidak mengampuni, saudara. Kan tidak boleh seperti itu, saudara ya. Saudara, kalau kita mengatakan I am the Christian, saya anak-anak Tuhan, maka saya harus meneladani apapun. Ya, saya harus meneladani apa yang guru saya, bapak saya itu lakukan. Saudara-saudara, saya teringat saudara ya, kira-kira pada bulan Februari tahun 93, ada seorang ibu itu bernama Mary Johnson. Ya. Nah saudara, di bulan Februari tahun 93 itu sebenarnya merupakan hari yang sangat tragis bagi seorang ibu Mary Johnson ini. Kenapa tidak saudara? Karena anaknya laki-laki, yaitu putra tunggalnya satu-satunya itu harus tewas dibunuh oleh temannya sendiri yang saat itu baru berusia 16 tahun. Namanya adalah Hosea Israel. Hosea Israel yang berumur 16 tahun sudah punya senjata, pistol itu kalau nggak salah, dan menembak anak daripada ibu Mary Johnson ini. Oh saudara, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan sang ibu ini ya. Anak semata wayangnya ini, laki-laki begitu ya, dibunuh oleh temannya sendiri saudara. Saudara pada akhirnya ditangkap ya Hosea ini, dia menjalani hukuman itu selama 17 tahun. Saudara, ibu Mary ini pada awalnya saudara, dia membenci sekali terhadap Hosea ini. Dia mengatakan bahwa aku nggak puas, aku pengen nih orang dikurung seperti binatang, aku pengen dia dihukum mati. Saudara, ibu ini saudara marah bukan mainnya. Ya. Nah saudara, oke, seiring berjalan waktu saudara, tahun demi tahun si Hosea sudah mendekam di penjara. Tetapi saudara, perasaan benci dari ibu Mary Johnson ini, itu tidak pernah hilang saudara, di dalam hatinya. Itu terus, dia selalu terus membenci, kebawa mimpi, gak damai hatinya.
Saudara, perasaan benci itu sangat mengganggu sekali, saudara. Nah, saudara, Ibu Mary Johnson ini adalah seorang anak Tuhan. Dia seorang Kristen yang juga mungkin beberapa kali yang setia melayani Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu dia mungkin menceritakan ya kepada pendeta, hamba Tuhan setempat, menceritakan pada sahabat-sahabatnya, dan mungkin disarankan untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Nggak gampang, saudara. Tapi pada akhirnya Ibu Mary Johnson ini, dia mengambil keputusan, oke, aku mau coba bertemu dengan Osea ini. Dia pergi ke penjara beberapa kali, saudara. Dia ngobrol. Saudara, lama-lama akhirnya jadi rutin ya. Diajak ngobrol, si Osea ini juga minta maaf kepada sang ibu itu. Saudara, lama-lama saudara, ibu ini, saudara, Ibu Mary Johnson ini, dia mengampuni pembunuh anaknya itu. Dan saudara, tahu apa yang terjadi setelah Osea Israel ini dilepaskan dari penjara, saudara? Ibu Mary Johnson ini, kemudian dia meminta Osea itu tinggal di sebelah rumahnya dia. Kamu tinggal jadi tetanggaku, aku mau merawat kamu seperti anakku sendiri. Saudara, bayangkan itu. Nah, saudara, saat ini mungkin saudara bisa lihat ya, ini ada gambar. Nah, saudara, inilah Ibu Mary Johnson. Ya, itu yang di samping itu bukan anaknya ya, itu pembunuh anaknya, saudara. Osea Israel. Nah, itu yang difoto baru anaknya ibu itu. Saudara, mereka begitu mesra jadinya. Dan saudara lihat foto satunya lagi. Nah, inilah rumah mereka. Ini Ibu Mary Johnson di sebelah kanan, ya kan? Nah, di sebelah kiri saudara berarti ya. Nah, rumah Osea Israel di sebelah kanan saudara. Saudara, dan itu yang terjadi, saudara. Kalau saya jadi Osea, saudara, saya mungkin agak takut ya. Ini mungkin cuma akal bulus nih. Apa dia sengaja baik-baik sama aku, nanti dia kasih aku minum racun, aku mati. Enggak loh, saudara. Ibu Mary Johnson ini dia benar-benar merawat Osea itu seperti anaknya sendiri. Wah, luar biasa, saudara. Dan saudara tahu enggak, Osea ini, saudara, ketika dia sudah bebas dari penjara, saudara, dia itu mengatakan bahwa aku nggak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Tuhan. Aku bagaimana harus berterima kasih kepada sang ibu ini. Aku menerima cinta yang seharusnya aku nggak pantas dapatkan. Karena itu dia banyak melayani Tuhan. Dia membagikan bantuan, memberikan bantuan kepada orang-orang ada di penjara, kepada orang-orang ada di panti asuhan. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melayani banyak orang. Dan dalam kesempatan-kesempatan yang lain, dia bersama dengan Ibu Mary Johnson keliling ke tempat gereja-gereja memberikan kesaksian. Saudara, suatu ending yang mengharukan, saudara. Ya. Kalau saudara menjadi ibu ini bagaimana? Saudara bisa mengampuni seperti itu? Oh, enggak gampang, saudara. Tapi jalan akhir yang diambil si ibu ini, dia mengampuni. Dan Ibu Mary Johnson ini, saudara, apa gimana? Dia memiliki sukacita pada akhirnya. Dia udah terlepas dari penderitaan, rasa bencinya itu. Saudara, dan itu ada kuasa di dalam kasih. Kasih itu bisa mengubah hidup seseorang. Mengubah seorang Osea Israel yang dulunya mungkin seorang yang tidak baik, tapi sekarang menjadi seorang yang melayani Tuhan. Saudara, saya tidak tahu sekarang bagaimana dengan saudara. Bagaimana dengan setiap kita. Apakah ada orang-orang yang saat ini saudara mungkin sedang tidak suka. Sudah lama tidak bicara dengan dia. Sudah lama tidak ngobrol. Terus simpan amarah di dalam hati. Ketemu buang muka. Dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan saudara, dengan siapapun itu saudara saat ini. Saudara, saya mau mengajak setiap kita. Mari kita mau melepaskan pengampunan. Itu. Bagaimana sih perasaan saudara ketika saudara terus menyimpan amarah, terus menyimpan dendam dalam hati itu? Nyaman saudara? Bisa tidur nyenyak saudara? Saya pernah dalam posisi seperti itu saudara. Dan saya tidak nyaman sekali. Dan saya pada akhirnya bisa terlepas daripada penderitaan hati ini ketika saya sudah rekonsiliasi. Saya mau ajak setiap kita, mari saudara kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memberikan kasih itu. Lepaskanlah pengampunan, rekonsiliasilah kepada orang-orang itu saudara. Kepada keluarga ataupun rekan-rekan kerja saudara pada saat ini. Saudara, kita saat ini sudah menerima everlasting love dari Tuhan itu. Amin saudara.
Maka saudara, jadilah saluran kasih kita itu kepada sesama. Menjadi saluran kasih, tebarkanlah kasih itu kepada siapapun itu, saudara. Mulai dari keluarga kita, dalam kita itu mendisiplin anak-anak kita ya. Saudara, jangan lupa motivasi kita itu selalu adalah kasih. Saudara, kalau kita mendidik anak kita dengan motivasi kasih, saudara, percaya saudara akan diberikan hikmat. Saudara akan berhikmat di dalam saudara mendidik anak-anak saudara itu. Saudara, dalam berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, ya kan, dengan orang-orang di kantor, teman-teman kita. Saudara, mari kita mau memulainya itu dengan hati yang mengasihi. Bukan aku mau berteman dengan kamu karena supaya kamu bisa memberikan keuntungan sama aku. Atau supaya aku bisa senang. Bukan. Kita berteman dengan mereka karena kita mau belajar mengasihi mereka. Nah, kalau kita motivasinya seperti itu, saudara, maka tentu misalnya nih, saudara, ada satu komunitas, kita dalam komunitas, kita bersama A, B, C, D. Ya kan? Nah, lalu si D lagi tidak ada, tinggal kita sama A, B, C. Lalu si A ini kemudian mulai menggosip terhadap si D. Gosip untuk menjatuhkan dia. Oh, dia tuh gini. Saudara, tentu kita sebagai orang yang motivasinya mengasihi, kita tidak akan terpengaruh itu. Kita akan melihat itu suatu tindakan yang salah. Kita bahkan harus menasehati, oh udahlah, kita jangan ngomongin orang di belakang begitu. Kalau memang dia nggak benar, kita perlu kasih tahu to the point di depan. Misalnya seperti itu, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong dia? Soalnya itu kalau kita memiliki motivasi kasih. Tapi kalau motivasi kita dalam pertemanan hanyalah untuk happy-happy, untuk kesenangan diri saya, kita akan senang sekali ketika kita menggosip orang lain begitu, saudara. Untuk menjatuhkan orang lain, oh senang rasanya. Nah, saudara perhatikan itu. Ya kan? Nah, makanya saudara, ketika orang-orang motivasinya kasih, saudara, dia mau belajar mengasihi. Ketika ada konflik, maka dia pasti merasa tidak nyaman. Mungkin bisa diam 1, 2 hari, 3 hari, saudara. Tapi dia tidak akan terus-menerus mau berada dalam kondisi seperti itu. Dia pasti akan mau kemudian cari, ayo bagaimana supaya kita bisa berdamai. Yuk rekonsiliasi yuk. Nah, saudara, saya mau katakan pada setiap kita, jangan lupa, saudara, kasih itu adalah ciri khas orang-orang Kristen, saudara. Kasih yang pengampunan seperti ini itu adalah ciri khas anak-anak Tuhan, saudara. Dan saya mau katakan pada setiap kita, kasih tidak membuat kita itu menjadi lemah loh, saudara. Enggak. Kasih tidak membuat kita terlihat lemah. Kasih itu justru menunjukkan kalau kita adalah orang yang kuat. Kita adalah orang-orang yang berani, saudara. Berani besar, ya. Karena kasih itu adalah hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya, kalau benci, dendam, nggak peduli, masa bodoh, itu lebih mudah dilakukan. Anak kecil pun bisa melakukan itu, saudara, tanpa diajarin, saudara. Tidak mau ngomongan lagi, ya, benci. Saudara, anak kecil bisa melakukan itu, saudara. Karena itu, saudara, ketika kita akhirnya melakukan kasih, saudara, justru itu menunjukkan kalau kita orang yang dewasa. Menunjukkan kalau kita ada satu keberanian, menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kuat, saudara. Karena itu, saudara, mari, saudara, kita membiasakan, kita itu mempraktekkan kasih pada orang-orang di sekitar kita. Kasih tidak membuat kita terlihat lemah. Sebaliknya, kasih menunjukkan kalau kita adalah orang yang kuat. Amin, saudara-saudara. Saudara, saya teringat film yang lagi viral hari-hari ini. Film serial apa, saudara? Squid Game. Udah nonton belum, saudara? Saya udah nonton, ya, 9 episode itu. Saya rekomendasikan saudara boleh nonton film Squid Game ini. Tetapi ya memang harus saya kasih tahu ya, ini film beberapa adegan memang cukup mengerikan. Tapi saudara, di dalam film Squid Game ini, saudara, itu menunjukkan sebenarnya yang ingin ditunjukkan apa? Manusia itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia itu hidup hanya untuk bersaing dan hanya untuk menang dan untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa mereka tuh mau peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nggak peduli, yang penting saya. Yang penting bagaimana saya bisa survive, yang penting bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan itu. Saudara, kira-kira yang ingin diajarkan oleh film itu, maksudnya bukan diajarkan ya, yang ingin ditunjukkan oleh film itu seperti itu, saudara. Saudara, bukankah ini yang memang sedang terjadi dalam dunia kita, bukan? Orang-orang, setiap kita mungkin sebenarnya tanpa disadar itu dibentuk untuk kita itu hanya mementingkan diri kita sendiri. Saudara, dunia kita ini miskin akan kasih, saudara-saudara.
Orang-orang ketika mau berelasi, berteman dengan si A, berteman dengan si B, hanya kalau si A atau si B bisa memberikan keuntungan buat saya. Ketika si A atau si B nggak bisa memberikan keuntungan, maka saya tidak mau berteman dengan mereka. Saudara, ini dunia kita, saudara. Saudara, karena itu saudara, di episode akhir itu, si kakek tua itu saudara, di ranjang itu sebelum dia meninggal itu, dia akan bertanya kepada sang pemeran utama. Saudara, perhatikan yang dia tanya apa saudara. Apakah kau masih percaya kepada manusia? Apakah kau masih percaya kepada manusia? Saudara, saya waktu mendengar pertanyaan itu di adegan itu, saya langsung kasih pause dulu saudara. Saya merenung sebentar saudara. Pertanyaan itu seolah-olah ingin menunjukkan apa saudara? Bahwa manusia tidak ada yang bisa dipercayai. Gak ada yang bisa diharapkan dari manusia. Semua sama saja. Manusia pada dasarnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Engkau akan kecewa kalau kau mengharapkan kasih yang tulus dari manusia. Saudara, kira-kira itu yang mau dikatakan oleh si kakek tua itu saudara. Saudara setuju saudara? Saya saudara, setelah perenungan itu, saya tidak setuju sepenuhnya dengan perkataan kakek tua itu. Saya tidak sependapat. Saya percaya bahwa masih ada harapan dalam dunia ini. Saya dalam lubuk hati terdalam saya percaya masih ada harapan dalam sebagian manusia di dunia ini. Kenapa saudara? Karena kasih itu Tuhan sudah curahkan kepada manusia yang ditebusnya. Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya, pengampunan yang tidak terbatas itu kepada manusia-manusia yang sudah ditebusnya. Siapa itu? Anak-anak Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan inilah yang seharusnya menjadi harapan bagi dunia ini. Dunia miskin akan kasih ini saudara. Dunia mengharapkan kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan itu. Siapa anak-anak Tuhan itu saudara? Engkau dan saya. Saudara, engkau dan saya, setiap kita inilah. Kita ini adalah harapan bagi dunia kita saat ini. Yang miskin akan kasih. Saudara, mari kita mau muncul. Jadilah saluran kasih Tuhan kepada sesama kita saudara. Jadilah saluran kasih kepada dunia miskin kasih ini. Saat ini dunia kita saudara, sulit menemukan orang-orang yang mempunyai kasih yang tulus, mempunyai cinta yang tulus. Di saat itu setiap kita, anak-anak Tuhan, kita harus muncul. Kita harus menunjukkan, no, kasih ini masih ada. Kalian jangan putus harapan dan aku mau menjadi penyalur kasih itu. Saudara, mari ini semua boleh dimulai dari kita. Mulailah dari diri kita, saudara-saudara. Mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, teladanilah kasih Tuhan dan salurkan itu kepada mereka. Masih ada harapan di dalam dunia ini. Dan itu terdapat dalam dirimu dan diriku. Dan saudara, di akhir khotbah ini saudara, yang bisa kita pelajari apa saudara daripada khotbah ini? Kasih Allah itu tanpa batas. Dalam kitab Hosea ya, everlasting love di dalam hidup kita. Maka dua hal yang saudara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, alamilah kasih Tuhan itu. Alami itu saudara. Lalu yang kedua, pancarkan kasih itu kepada sesama kita. Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Ini kita. Ini kasih Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah terus melimpahi. Berlimpah dalam diri kita. Dan kemudian kita juga terus melimpahkan kasih Tuhan itu. Kita berlimpah bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita tidak pernah kekurangan kasih. Ya, ketika kita membagikan kasih kepada orang. Karena tangki kasih kita sudah diisi oleh Tuhan juga dengan berlimpah. Betapa berbahagia kita menjadi orang yang menerima dengan berlimpah. Dan kita juga boleh membagikan juga dengan berlimpah. Saudara mau menjadi orang seperti itu? Mau saudara? Mari kita sekarang tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kasih-Mu ya Tuhan sudah Engkau curahkan dengan begitu berlimpah dalam hati kami. Hidup kami, Engkau menerima kami apa adanya. Kami berulang kali menyakiti hati Tuhan, tapi Engkau terus mengasihi kami. Kami mau mengalami kasih itu dan biarlah kami mau berubah ya Tuhan. Dan Tuhan tolonglah kami supaya kami juga mau memancarkan, membagikan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kami juga. Bahkan kepada orang-orang yang saat ini mungkin tidak layak mendapatkannya. Tuhan ampuni kami. Jikalau kami dalam hidup ini kami hanya mementingkan diri kami sendiri, ampuni kami. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh membangun kepedulian, ada rasa kasih kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau membangun relasi dengan siapapun orang-orang di sekeliling kami. Dengan motivasi kasih, bukan motivasi kepentingan diri. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus yang kiranya boleh memampukan kami. Kami rindu dunia yang kami sudah miskin kasih ini boleh diwarnai dengan kasih yang lahir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Kita yang menjadi saluran kasih Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus kiranya boleh menolong setiap kita. Amin. Puji syukur, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Robin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bawakan satu pujian. Through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. To your Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. Forever in my life, you see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. To your Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Now I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. Katakan haleluya, haleluya. Hymn of love for your faithfulness.
faithfulness to me. Now I'm carried in everlasting arms. You never let me go to it all. Katakan, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. Tuhan, pujian ini sungguh menguatkan iman setiap kami. Kami berada di tangan kekal Tuhan, lengan kekal Tuhan. Tuhan yang menjaga kami. Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau senantiasa beserta dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Musim apapun itu ya Tuhan. Segala sesuatu dalam dunia ini berubah. Tetapi kesetiaan-Mu itu tidak pernah berubah. Kasih-Mu kepada kami itu selama-lamanya. Tidak pernah berganti ya Tuhan. Tetap sama kepada setiap kami. Dari dulu sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tidak melupakan everlasting love ini. Tidak melupakan akan kasih Tuhan. Dan kiranya ini juga boleh menjadi motivasi kami ketika kami mengikuti Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mengasihi Engkau. Kami mau menaati setiap perintah-perintah-Mu. Segala firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap kami jemaat di tempat ini. Supaya setiap kami boleh sungguh semakin bertumbuh iman kami. Meskipun saat ini kami masih ikuti ibadah online, situasi membuat kami masih belum bisa ibadah di tempat bertatap muka. Tapi biarlah itu tidak menghilangkan semangat kami di dalam kami mau mengikut Yesus. Di dalam kami mau tetap mengasihi Engkau. Tuhan tolonglah kami supaya di dalam keseharian hidup kami tetap ada waktu teduh. Ada waktu di mana kami bisa bersaat teduh, kami merenungkan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Tolonglah kami Allah Roh Kudus. Dan di dalam setiap kegiatan-kegiatan pekerjaan ataupun studi, biarlah kami boleh melakukan dengan hati yang tetap mengikuti aturan main Tuhan. Sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang memiliki pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau yang terlebih mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah semangat kepada setiap kami dalam melalui setiap pergumulan yang ada. Kami percaya pemulihan Tuhan itu tiba pada setiap kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, dan hamba-Mu saat ini juga terus menyerahkan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang boleh lancarkan, Engkau yang boleh berkati ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada setiap kami, supaya sungguh kami boleh melakukan semuanya itu dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami. Biarlah pemerintah kami Engkau boleh terus tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan di dalam melakukan segala sesuatu setiap program yang ada. Biarlah itu boleh semakin memajukan bangsa kami, membangun ekonomi negeri kami, dan biarlah ya Tuhan tidak terjadi lonjakan kasus COVID lagi di bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seru kami di hadapan-Mu, dan inilah persembahan kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu hati berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita pujikan doksologi, segala kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra
terima kasih untuk ibadah yang kami boleh ikuti pada hari ini. Untuk puji-pujian yang kami naikkan itu sungguh boleh menambahkan sukacita, semangat dalam diri kami. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh sekali lagi atau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Everlasting love itu. Biarlah kami tidak melupakan cinta-Mu, tidak melupakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita kepadanya. Dan mari kita terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan ya dengan seksama. Saudara, saya mau menginfokan lagi kepada setiap kita bahwa tanggal 24 Oktober ini gereja kita, BCS Medan, kita mau melakukan gerakan kepedulian ya untuk sesama kita yang lagi membutuhkan. Kita akan memberikan bantuan kepada beberapa panti asuhan. Kita akan memberikan bantuan berupa sembako, lalu juga kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka butuhkan. Nah, oleh karena itu saudara, bagi saudara-saudara yang rindu, jemaat yang rindu untuk terlibat dalam gerakan kasih, gerakan kepedulian ini, saudara dapat memberikannya, membagikannya berupa dana, saudara. Ya, nah saudara bisa memberikannya ke nomor rekening BCS Medan seperti biasa. Nah, tetapi ketika saudara ingin memberikan dalam rangka ingin membantu pelayanan misi ini, saudara dapat mencantumkan satu digit di paling belakang. Jadi contohnya kalau misalnya saudara memberikan 100.000 rupiah misalnya ya, nah kasihlah di paling belakang itu ada satu di belakang. Jadi 100.000 1 rupiah. Saya mengajak setiap kita, mari kita juga mau belajar untuk memiliki kasih ya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana juga seperti ini. Jadi uang-uang yang terkumpulkan ini akan kita belikan. Kita akan beli sembako, nanti ada sabun, ada pembersih lantai, ada odol dan sebagainya saudara yang dibutuhkan oleh panti-panti asuhan itu saudara ya. Oke saudara. Jadi saudara, saya mengajak setiap kita, mari kita boleh terlibat di dalam pelayanan misi ini. Kemudian saudara, pada malam hari ini Sunday Talk kita temanya adalah makanan yang membinasakan saudara. Saudara mungkin berpikir ini tema macam apa contoh ya. Saudara, saya tidak lagi menyampaikan tentang seminar kesehatan, enggak saudara ya. Saya bukan pakar kesehatan. Ini bukan tentang kesehatan saudara ya. Tapi ini sebenarnya adalah lanjutan daripada khotbah hari ini. Saudara mungkin berpikir, lalu hubungan sama makanan membinasakan apa contoh? Ya udah saudara, nanti saudara ikut saja. Sesuatu yang penting yang akan kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan hubungan kita dengan sesama kita juga saudara. Yuk saudara, saya ajak jemaat BCS Medan, ayo ikut Sunday Talk saudara. Ya, saya lihat ada beberapa yang mungkin sudah lama nggak ikut. Ayo saudara ikut lagi dalam Sunday Talk ini. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan setiap kita. Ya amin saudara, jam 7:30 malam ini melalui aplikasi Zoom. Kemudian ibadah kita minggu depan, tema ibadah kita masih Everlasting Love. Yang kedua, seri kedua, kita akan nanti secara khusus merenungkan dari kitab Yunus. Ya saudara, nanti contoh Ridwan Tangkilisan yang saat ini sedang praktek di Gereja Kalam Kudus Mayang yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita.
Ibadah minggu depan masih ibadah online, saudara ya. Karena itu mari kita boleh tetap dalam memiliki hati yang rindu ketika kita datang mencari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat saudara-saudara. Ya, saudara, seperti biasa melalui saluran channel YouTube Bread Community Service Medan, jam 10:30. Baik, demikian saja warta pengumuman hari ini. Saya harap kita di rumah tetap dalam keadaan sehat. Jangan lengah menjaga protokol kesehatan sewaktu lagi di luar. Dan paling penting juga saudara, yuk kita mengalami kasih Tuhan dan pancarkanlah kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.